Nama aku Meita, ibu dari 2 anak, yaitu Davian dan Rayandra. Sekarang karena adiknya udah makin gede juga, udah pengen tahu juga, jadi suka gangguin kakaknya. Jadi kakaknya tuh kalau dideketin suka marah, terus kalau lagi main apa adiknya kadang suka ngerebut juga sih. Terus kakaknya langsung teriak, marah kayak gitu. Karena kakaknya juga lagi masa tantrum kali ya umurnya. Jadi dua-duanya kayak gitu aja sih, suka berantemnya kayak gitu, hal-hal kecil. Berebut mainan, iseng menjahili, dan berujung tangisan. Perbedaan usia yang hanya 18 bulan antara si sulung Davian dan si bungsu Yandra membuat keduanya sering berselisih. Namanya anak-anak, ada saja ulahnya, terutama si sulung, antara gemas dengan adiknya, cemburu, hingga mengusili si bungsu. Beginilah warna hari-hari Meita. Adiknya lagi diam, lagi ngeliatin dia main atau apa, tiba-tiba dipukul, terus dicubit, kayak gitu, dia isapnya. Kalau dikasih tahu kan, jangan kayak gitu, kenapa sih kak, kan gitu. Terus dia cuma diem aja, senyum-senyum aja. Mungkin udah gemes sama pengen iseng juga kali ya. Yandra yang masih bayi memang memerlukan perhatian ekstra dari sang bunda. Tapi agar si kakak tak cemburu, Meita sering melibatkan Davian mengurus adiknya. Jadi misalnya minta tolong kan, lagi ribet tuh misalnya di kamar berdua, terus Yandranya pipis atau apa, kak tolong ambilin ini yang mana, dia bilang dia ambil, dia jalan, dia mau sih bantuin kayak gitu. Jadi diajarin pelan-pelan, ini bantuin adiknya, ini bantuin bunda, kayak gitu. Sejak Rayandra di dalam kandungan, Meita telah menanamkan kepedulian kepada si sulung. Peran sebagai kakak pun dijelaskan agar Davian tak merasa memiliki saingan. Persaingan antara saudara kandung memang tak dapat dihindari. Apalagi jika si kakak mendapat adik di rentang usia balita. Maka orang tua harus adil agar si kakak tak merasa tersisih. Kita suka bilangnya jahatin adiknya gitu ya, atau jailin adiknya begitu. Itu sebetulnya karena kita sebagai orang tua itu ketika kita punya anak lagi begitu, mau nggak mau kita memang repot kan punya bayi. Nah dalam hal ini mungkin fungsi bapak itu amat sangat berperan. Nanti kan banyak tuh yang berkunjung kepada kita untuk lihat adik bayi kita gitu ya. Nah kita boleh bilang kepada teman-teman kita bahwa boleh nggak bawa kadonya 2. Jadi buat adik juga, buat kakak juga, begitu. Persaingan antara saudara juga dialami Indira Mentari. Ada saja ulah ketiga buah hatinya, Halif Aska Fabiandra, Kemal Pasha Fabiandra, dan Hairi Ryan Fabiandra. Dari pagi bangun tidur udah berantem, nanti pulang sekolah berantem. Nah, kalau anak 3 ini gimana caranya biar nggak cemburu satu sama lain? Karena kalau yang satu udah merasa diperhatiin sama mamanya atau sama papanya, udah mulai ribut berantem. Adik kakak ini memang suka bersaing. Tiap hari pasti ada kompetisi antara si sulung, si tengah, dan si bungsu. Pesawat tempur. Pesawat tempur ada penjaranya. Aku bikin kapal yang bisa terbang. Kalau menurut Aska punyanya Pasha bagus nggak? Banget. Kalau menurut Pasha? Lumayan. Lebih bagus mana? Menurutmu ini. Menurutku dia. Persaingan antara Aska dan Pasha begitu kentara. Apalagi usia keduanya hanya terpaut 1,5 tahun. Paling sering ya adu mulut seperti ini. Kalau dia ngeledek aku, dia iseng. Aku enggak 1%. 1% nggak sayang? 0%. Iya. Kalau masih hilang, aku nggak nyariin. Tapi kalau hilang, aku ke Purwokerto kamu nangis. Ih, bukan karena itu. Terus kenapa? Karena ayah ikut. Enggak. Persaingan antara saudara kandung biasanya terjadi juga karena mereka menuntut perhatian dari orang tua. Nah, yang paling banget cari perhatian itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 itu cari perhatian tapi nggak terlalu gimana ya secukupnya. Misalnya dia habis juara, dia kan suka renang. Kemarin dia ikut beberapa kali lomba renang, dia dapat piala, dapat apa. Nah dia tuh seneng gitu kalau dia, bun aku juara ini loh, bun aku menang ini gitu, dia gitu. Tapi kalau yang nomor 2 ini
segala hal dia mau cari perhatian. Dari makan, mandi, duluan, apa segala hal dia pokoknya berusaha merebut perhatian saya dan bapaknya. Punya adik. Mas, punya adik. Punya mas, punya adik. Punya mas. Itu punya aku. Mainnya baik-baik, mainkan dia. Itu punya adik. Mainnya gantian. Mas ya gantian. Dan kalau sudah berselisih, Ira dan suami selalu berupaya bersikap netral dalam menyelesaikan masalah. Ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan satu sama lain. Orang tua baru ikut campur jika perselisihan melibatkan si kecil yang secara fisik masih lemah. Jadi ya. Iya. Banyak ya. Kita harus bicara dengan anak-anak kita itu secara antara orang dewasa, kemudian menyelesaikan masalahnya. Jadi harus anak-anak sendiri yang menyadari bahwa mereka perlu untuk berbaikan dengan adik dan kakaknya. Jadi kita ceritakan bahwa suatu saat ibu dan bapak akan meninggal, kalian hanya akan memiliki satu sama lain. Ketika pertikaian sudah melibatkan fisik, orang tua cukup melerai saja tanpa ikut campur lebih lanjut. Hindari pula perilaku yang dapat memperlebar persaingan antara saudara kandung, seperti saling membandingkan, menghakimi, atau membela salah satunya. Jadi sibling rivalry ini tergantung bagaimana orang tua menanganinya. Jadi banyak sekali orang yang sampai udah ubanan itu tetap berantem misalnya sama adik kakaknya, tetap mereka bersaing dan lain sebagainya itu karena tadi. Jadi sebenarnya yang harus kita sadarkan kepada anak kita bahwa di dalam keluarga, kemudian adik dan kakak itu yang paling harus kita tanamkan adalah saling rasa cinta. Jadi ketika cinta itu ada, maka sibling rivalry-nya itu bisa kita kurangi. Dan rasa sayang, cinta, dan peduli terhadap saudara kandung dapat dipupuk jauh sebelum adiknya lahir. Libatkan si kakak dalam setiap kegiatan bersama adik. Berikan porsi perhatian dan kasih sayang yang sama rata antara buah hati. Jangan lupa selalu sempatkan waktu untuk mendengar cerita mereka. Feby Purnamasari, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.